Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Jadi kita punya dua kabar yang menarik, yang bahagia dan juga kabar sedih. Kabar bahagianya, Martin Paes sudah tanda tangan kontrak di Ajax Amsterdam dan dia mengenakan nomor punggung 26 nanti di Ajax Amsterdam. Itu kabar gembiranya. Dan kabar yang kurang gembiranya itu Emil Audero, salah satu kiper terbaik timnas Indonesia, itu dilempar flare sama fansnya Inter Milan waktu Inter lawan Cremonense, teman-teman. Yang itu membuat Emil Audero kabarnya terkena lemparan dan cedera kakinya itu, teman-teman. Ya semoga cepat balik pulih dan ya tidak kenapa-kenapa lah, karena di bulan depan Emil dan juga Martin Paes pastinya mereka punya jasa kan sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan di timnas Indonesia. So seperti apa reaksi dan komentar dari netizen Indonesia? Let's go. Kita simak sama-sama. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Haris Pardede, menilai derasnya arus pemain diaspora dan naturalisasi ke Liga 1 bukan sekadar kebetulan. Ia menduga ada sebuah silent operation dari federasi untuk mempersiapkan skuad super kuat jelang Piala AFF. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi cerdas agar para pemain tersebut bisa bermain di kompetisi domestik, sekaligus siap membela timnas Indonesia di ajang AFF yang digelar akhir Juli hingga Agustus. Bung Haris menyoroti bahwa beberapa pemain seperti Shane Patinama, Eliano Reinders, Tom Hay, Dion Marks, hingga proses naturalisasi nama-nama seperti David Silva dan Ciro Alves berpotensi diarahkan untuk memperkuat timnas di AFF. Pasalnya, pemain yang berkarir di Eropa seperti Emil Audero atau Kevin Dix kemungkinan besar sulit dilepas klub karena sudah masuk fase pramusim dan kompetisi resmi. Kondisi ini membuat PSSI harus menyiapkan alternatif skuad yang tetap kompetitif. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan Vietnam patut diwaspadai. Dengan mayoritas pemain lokal, Vietnam mampu tampil solid dan bahkan mengalahkan Korea Selatan serta finish di papan atas turnamen Asia. Jika Indonesia tampil di AFF tanpa skuad terbaik, ancaman kegagalan sangat besar. Karena itu, Bung Haris melihat langkah federasi ini sebagai upaya mengamankan prestasi di AFF dengan membangun tim yang lebih siap, lebih lengkap, dan lebih kuat sejak jauh hari. Ya, setuju sih. Ini langkah cerdasnya PSSI untuk membentuk satu tim yang kuat, yang solid untuk tampil di Piala AFF. Betul sekali yang dibilang sama Bung Harpa. Pemain-pemain yang bermain di Eropa itu kemungkinan agak sulit dilepas sama klubnya. Itu pasti izinnya akan sulit. Nah, makanya kenapa banyak pemain-pemain diaspora kita yang belakangan ini mereka bermain di Eropa ataupun liga-liga luar Indonesia, maksudnya itu kembali ke Indonesia. Bisa jadi salah satunya untuk ya kekuatan itu, untuk sistem ini, untuk tim yang solid, tim yang kuat nanti bermain di Piala AFF. Ya kalau memang seperti itu tujuannya atau silent operationnya, ya bagus, keren menurut saya, karena memang dipersiapkan secara matang. Tinggal bagaimana pelatih baru kita si John Hartman meramu dan meracik tim yang sudah ada ini. Ya kita tunggu sajalah racikannya John Hartman nanti ketika Piala AFF. Dan yang terbaru nanti itu di bulan Maret kita bermain di FIFA Series. Tapi kalau FIFA Series ini kan agendanya FIFA, jadi pastinya kiper-kiper kita yang terbaik, pemain-pemain dari Eropa itu pasti akan datang dan bermain untuk timnas Indonesia. Layak ditunggu, layak untuk disaksikan ini. Sudah tidak sabar, bro. Nah, ini Bray adalah babak 8 besar yang mana Indonesia ketemu Vietnam, ketemu lagi. Jepang ketemu Afghanistan, Thailand yang ketemu Irak, dan Iran ketemu Uzbek. Dan menurut gue ini benar-benar nggak mudah ya lawannya. Lawannya serem-serem semua. Apalagi Indonesia nanti ketemu Vietnam yang menurut gue berimbang kekuatannya. Terus kalau di sini Afghanistan, Jepang, gue megang Jepang. Nah, ketemu lagi sama Jepang. Wah, ini benar-benar berat menurut gue. Dan kalau prediksi gue, Thailand lawan Irak, masih Thailand menang. Iran lawan Uzbek, gue pegang Iran. Nanti Thailand dan Iran bakal ketemu. Wah, ini babak bener-bener seru nih, gue yakin. Dan ini berhubung di kandang kita nih, Bray, kita harus support abis-abisan. Kita mempunyai keuntungan yang mana kita sebagai tuan rumah agar bisa menang lawan Vietnam nanti nih. Karena menurut gue Vietnam sama Indonesia itu sama, rankingnya nggak jauh-jauh. Tapi unggulan Vietnam sih di ranking 20, kita di 24. Jepang di urutan 13.
Wah, ini benar-benar perjalanan yang nggak sangat gampang ya. Yang menurut gue susah banget. Tapi menurut lo gimana, Bray? Setelah tahu, Sikat saja, jangan takut. Mau Vietnam ada di peringkat berapa ke, Thailand di peringkat berapa ke, Jepang di berapa ke, bodoh amat. Parsetan, tidak urus. Tinggal hajar saja. Sikat. Kita punya track record yang cukup sempurna di babak penyisihan grup. Saya yakin ini langkah yang akan sangat-sangat bagus. Dan ya kemudian kita akan lawan Vietnam. Ketemu lagi, tidak di sepak bola, tidak di futsal, kita baku hantam terus. Ini sebenarnya bosan juga ketemu Vietnam. Maunya kita cari lawan yang lebih kuat lah. Sombong sedikit tidak masalah, tapi jangan terlalu, oke? Karena Vietnam juga ini berbahaya untuk futsal ini. Nah, ketemu Vietnam di perempat final, saya yakin Indonesia akan kasih kalah mereka dengan skor yang meyakinkan 5-0. Mereka tidak akan bisa cetak gol di gawang Indonesia. Percayalah, dan kita akan jadi juara Futsal Asian Cup Indonesia 2026. Percayalah. Bikin fans timnas Indonesia mengamuk saat laga Inter Milan vs Cremonese. Kiper timnas Indonesia dicelakai. Emil Audero dilempari petasan atau flare. Syukurnya setelah dicek dan perawatan oleh tim medis beberapa menit, Audero akhirnya bisa melanjutkan laga sampai full time. Audero adalah petarung sejati, teman sekalian. Bagaimana orang yang melempar itu? Hampir saja kiper timnas Indonesia cedera dan tak mampu melanjutkan pertandingan. Wah, bagaimana menurut kalian? Sama semangat saya. Ya, kabarnya orang yang lempar flare ini sudah ditangkap ya. Semoga itu benar dan ya semogalah dapat hukuman yang setimpal. Dan kabar yang lebih mengejutkan lagi, Inter Milan akun media sosialnya mereka tuh diserang sama netizen Indonesia. Ya bukan tanpa alasan, bro. Ini kipernya timnas Indonesia, kiper terbaiknya timnas Indonesia ini. Kau buat seperti itu ya habislah kau gitu kan. Memang agak disayangkan ya pelemparan flare ke dalam lapangan dan akhirnya kena ke pemain kita, kiper timnas Indonesia Emil Audero. Ya semogalah cepat sembuh dan bisa bermain bagus lagi. Kan keren itu. Indonesia disebut mirip Brazil, tapi tenang dulu. Pelatih timnas futsal Irak bilang futsal Indonesia mungkin sama dengan Brazil. Netizen langsung, Piala Dunia aman nih. Lanjutin dulu kalimatnya, bro. Tapi di Brazil yang lebih berkembang itu sepak bola. Nah loh, artinya apa? Kita ini Brazil versi lagi proses update. Kita ini Brazil versi lightnya, versi kecilnya, di versi futsalnya gitu kan. Lebih bagus di futsal daripada timnas bolanya. Ya semoga lah timnas bolanya kita sepak bola sama bagusnya dengan futsal gitu kan. Tidak hanya secara permainan, di peringkat FIFA juga harusnya timnas Indonesia mengikuti timnas futsal, ya kan. Kalau timnas futsal saja bisa ada di urutan ke-24 rank dunia, ya semoga Indonesia bisalah mengikuti. Kalau ada di rank 24 Indonesia, keren. Keren itu. Itu negara tetangga iri pasti itu. Yang jersey kuning itu pasti iri sekali mereka. Nama pemain naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zylstra tengah dikaitkan dengan klub Super League 2025 hingga 2026. Mauro Zylstra bahkan sempat dikabarkan balik Bandung. Kemungkinan besar Mauro Zylstra akan meninggalkan FC Volendam dalam beberapa jam ke depan, tulis Transfer News. Tapi yang mengejutkan sebenarnya bukan si Mauro ini, tetapi Ivar Jenner yang kabarnya sudah selesai kontraknya dengan FC Utrecht. Nah ini yang sebenarnya kita ragukan. Ya semoga dia tidak kembali ke Indonesia dulu. Kenapa? Karena pemain sebagus Ivar Jenner datang ke Indonesia belum saatnya. Ya sama juga Mauro Zylstra, usianya masih terlalu muda. Ke Indonesia itu terlalu cepat menurut saya. Jadi ya semoga lah mereka tidak bermain di Belanda tetapi bermain di Eropa lah, masih di Eropa lah, Belgia lah atau kemana lah. Intinya jangan dulu ke Indonesia. Tapi kalau betul ada silent operation, Ivar Jenner kembali ke Liga 1, kemudian Mauro Zylstra ke Liga 1, ya sudah jelas pasti mereka dipersiapkan untuk AFF ini. Tapi untuk dua pemain ini yang potensi masa depannya masih kuat, masih bagus, jangan dulu lah. Jangan dulu ke Liga 1 gitu kan. Melanglang buana dulu, bermain dulu di Eropa. Ya, harusnya begitu yang kita harapkan sebagai supporter timnas ya. Oke? Ya harapannya seperti itu. Timnas futsal sindir PSSI. Gue jujur sempat mikir, kok futsal Indonesia lagi panas-panasnya, malah muncul omongan sensitif. Timnas futsal baru nyapu gelar AFF, emas SEA Games, tembus 8 besar Asia. Tapi Firman Adriansyah malah kayak ngasih kode keras. Menurut gue ya,
Ini bukan nyindir kosong. Soalnya kita semua tahu kan, kursi pelatih di Indonesia tuh suka kayak kursi panas. Prestasi lagi jalan, malah diganti. Firman cuma pengen satu hal, jangan sampai pelatih futsal juga kena drama kayak sepak bola. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita konsisten atau bakal keulang lagi? Timnas Ya, kita harapnya memang seperti itu harapannya seluruh pecinta timnas maupun futsal dan sepak bola. Ya, apa yang terjadi di sepak bola, pemecatan pelatih, itu jangan terjadi di futsal. Kenapa? Karena futsal timnas kita ini lagi bagus-bagusnya gitu kan, lagi on fire, lagi di atas angin. Nah, kalau ganti pelatih belum tentu lebih bagus dari pelatih sekarang gitu kan. Contohnya Sintayong ya kan, lagi bagus-bagusnya dipecat dengan alasan yang tidak jelas. Akhirnya Patrick Kluivert datang dan ya kalian lihatlah hasilnya seperti apa. Kita gagal ke Piala Dunia dan gagal lagi. Ya, sekarang futsal kita lagi bagus. Janganlah gitu, tidak boleh. Jangan, karena lagi bagus-bagusnya, lagi gacor-gacornya, lagi on fire. Ya, kalau diganti ya tenggelam lagi kita, bro. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero ramai mendapat simpati dari media Italia tak lama setelah dia tampil saat Cremonese versus Inter Milan. Begitu ditengok ke arah gawang Cremonese, penjaga gawang Emil Audero tergeletak dan tubuhnya dikelilingi asap. Ya, untunglah tidak sampai merenggut nyawa, ya itu paling fatal. Atau cedera yang lain, luka bakar, ya untunglah masih bisa bermain lah, tidak terlalu fatal lah. Emang kampret memang yang lempar itu. Entahlah apa motivasinya dia gitu kan, tidak tahu juga. Emil Audero dilempar petasan. Ini fans Inter mau digeruduk warga Konoha apa gimana? Inter Milan menang 2-0 atas Cremonense. Tapi masalah muncul di menit 49. Flare dari tribun fans Inter dilempar ke lapangan dan jatuh dekat kaki Emil Audero. Laga langsung dihentikan. Tim medis masuk karena Audero sempat terlihat linglung. Lebih parah lagi, terdengar chant nggak pantas dari tribun. Lautaro Martinez langsung bereaksi. Dia minta fans tenang di tengah laga. Buat kalian yang menonton pertandingan seru, langsung cek profil gua. Habis pertandingan Lautaro sampai minta maaf ke Emil Audero. Tegas bilang pemain juga manusia dan hal seperti ini nggak boleh kejadian. Ironis, Inter menang tapi sikap supporternya bikin malu. Ternyata SDM orang Italia lebih parah. Netizen, kalian tahu kan harus ngapain sekarang? Ya, sudahlah, kita sudah tahu tugasnya kita seperti apa. Kesian mereka, ya kan? Kesian mereka ini maksudnya pemain-pemain yang Cremonense. Sudah kalah, kipernya dilempar flare, ya kan? Kacau itu. Ya, semoga di Indonesia tidak ada yang kayak begini, semoga tidak ada. Perjalanan panjang Miss Hilgers bersama FC Twente segera berakhir usai menolak kontrak baru. Bek andalan The Tuckers itu bakal henggang gratis pada musim panas 2026 setelah 13 tahun pengabdiannya. Kabar terbaru menyebut bahwa bek tengah timnas Indonesia itu semakin dekat untuk bergabung dengan salah satu klub Premier League, yaitu Crystal Palace. Negosiasi disebut sudah berada di tahap akhir untuk merampungkan transfer pemain 24 tahun tersebut. Akankah Hilgers jadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Premier League? Menarik untuk dinanti kelanjutannya. Iya kah dia ke Crystal Palace atau lagi-lagi ke Indonesia nih? Jangan dulu ke Indonesia lah, masa Miss Hilgers main di Indonesia. Oh, ini back mahal ini. Kayaknya dia tetap di Belanda deh, yakin saya. Dia akan tetap di Belanda, mungkin di klub yang lain lah. Tidak akan di Indonesia, susah. Atau ke Premier League kayaknya masih berat, agak susah juga, susah. Liga 4 banyak kasus. Niat nonton sepak bola yang disajikan malah UFC versi outdoor. Insiden memalukan kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Kali ini terjadi lagi di ajang Liga 4 Nusa Tenggara Barat. Dalam laga antara Bintang Ampenan versus Bintang Kejora, kekacauan pecah sesaat setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Sejumlah pemain Bintang Ampenan tiba-tiba menghampiri wasit dengan emosi meluap dan hendak melakukan pemukulan. Situasi makin tak terkendali ketika seorang ofisial Bintang Kejora ikut mengejar wasit dengan brutal, membuat sang pengadil lapangan kelabakan menyelamatkan diri. Rentetan kasus seperti ini terus menghantui Liga 4. Pertanyaannya, apakah Liga 4 masih layak untuk terus diselenggarakan? Ya, kalau memang ada perkelahian terus brutal kayak gini, mending dihentikan saja gitu kan. Biar Liga 3, Liga 2, dan Liga 1 saja. Kalau Liga 4-nya begini terus, belum kemarin yang di mana Jawa Tengah kah, Jawa Timur itu yang baku pukul, baku hantam, tendang perut, tendang kepala. Ini lagi pukul wasit lagi. Ini wasit seperti tidak ada harga diri. Ya, semoga lah ini bisa diperbaiki ini kan. Ya, jadi inilah kualitas dari sepak bola kita gitu kan. Kalau ada yang bilang kita tidak butuh pemain naturalisasi, cari saja ke seluruh Indonesia, banyak bakat-bakat yang ada. Banyak. Bukan tidak ada kok, banyak, ribuan bahkan puluhan ribu bahkan juta
Bisa tidak mereka nanti main di timnas? Belum tentu bisa kalau SDM-nya seperti ini. Kerjanya apa? Hanya mau baku pukul. Ya mending UFC saja lah daripada main bola. Iya kan? Mending UFC saja daripada main bola. Kesian wasitnya, pimpin laga, ya kan? Dihantam. Untung tidak mati kan? Alah, itu Kas yang lepaskan 7 pemain tu, bukannya Pipa Papi. Okey, jadi biar aku terangkan. Let's go. Check it out. Aku nak terangkan agak complicated sikit lah. Jadi aku bagi contoh lah. Kau bawa kereta, kau ni penjual makanan. Jadi kau jalan-jalan terjumpa budak, kau dah belang guys, abang polis trafik. Omong yang jelas dikit lah, Su. Tahannya kau. Jadi kau pun tunjukkan lesen dekat dia. Jadi abang polisi tengok lesen kau. Ini lesen terbang ni. Kau patut lesen ni digantung. Kau akan didenda dan dipenjara ni. Jadi kau pun cakap, saya tidak tahu dia ni okey je, tak jadi masalah. Jadi apa lagi kau pun tak pati masuk mahkamah kas timbang tara. Tak ke situ baik. Bila hakim cek dia tengok, lesen ni tak tahu dia ni okey je. Tapi tengok lesen ni macam lesen terbang. Jadi dia nak ketuk ni, nak bagi tarikh perbicaraan, tiba-tiba lawyer kau pun cakap lah bagi rayuan untuk lepaskan lesen ni sebab untuk mencari rezeki. Macam tu lah lebih kurang. Setelah dilepaskan, apa lagi esok paginya dia pun bangun lah, bangun makan terus nyanyi baik. Apa lagi? Woi kampret, itu hanya sementara. Itu hanya sementara, bukan selama-lamanya. Masih harus tunggu proses juga, ya kan? Ditangguhkan sanksinya itu bukan berarti seterusnya ditangguhkan, itu hanya sementara, gitu kan? Tapi apapun itu, ya kan, mau ditangguhkan sementara selamanya, yang paling penting mereka itu main dengan pemain ilegal. Bahkan pemain-pemain ini pun itu tidak tahu bahasa Malaysia, ya kan? Mereka bicara pakai bahasa apa, bro? Bahasa Latin, bro, bukan bahasa Malaysia atau bahasa Inggris. Bayangkan Indonesia, bayangkan Malaysia pakai pemain-pemain Latin yang tidak punya darah Malaysia. Kesian sekali mereka. Tapi mereka bangga, bro. Sangat-sangat bangga dengan mereka punya pemain ilegal itu. Biarkan mereka bangga dengan kebodohannya mereka, tidak masalah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan juga negara tetangga kita Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.